Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audina Firda Damayanti, mahasiswi dari IAIN Kudus, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelas PAUD A6, NIM 18104100009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain interior di PAUD KP TBS Kudus. Yang A, prinsip umum penataan ruangan pada PAUD KP TBS Kudus. Yang pertama ada arah ruangan. Menurut Faride, arah ruangan bermain atau kelas yang baik yaitu diharapkan menghadap ke arah datangnya cahaya dan udara segar, sehingga ruangan mendapatkan cahaya yang cukup dan dapat menimbulkan rasa nyaman terhadap anak. Di PAUD KP TBS sendiri, arah ruangannya yaitu menghadap ke arah barat. Walaupun menghadap ke arah barat, dalam penataannya yaitu diberikan cat dinding berwarna kuning, sehingga di dalam kelas itu tetap memberikan suasana terang, dan juga diberikan penerangan tambahan yaitu dengan adanya beberapa lampu-lampu. Di setiap ruangan kelas juga diberikan beberapa jendela sehingga udara dapat bebas masuk ke dalam ruangan kelas. Yang kedua, ukuran ruangan. Di PAUD KP TBS sendiri memiliki ukuran ruangan 7x8. Dan menurut Mariana menyatakan bahwa untuk pendidikan prasekolah menggunakan ukuran 105 cm per anak. Di PAUD KP TBS yaitu mempunyai 6 kelas, 2 kelas untuk KBA dan 4 kelas untuk KBB. Masing-masing setiap ruangan kelas tersebut memiliki ukuran yang sama, yaitu tadi 7x8 meter kubik. Dan setiap kelasnya terdiri dari 10 sampai 12 siswa. Yang ketiga, lantai. Menurut Farida, tekstur lantai yang baik yaitu tidak licin dan tidak membahayakan anak. Lantai bisa dari bahan keramik, kayu, dan lain-lain. Nah, di PAUD KB TBS sendiri menggunakan lantai dari keramik. Tapi di setiap ruangan kelas lantainya itu diberi karpet, dan karpetnya disesuaikan dengan ukuran anak dan jumlah anak-anak seperti pada gambar yang tertera. Yang keempat ada atap dan langit-langit. Menurut Mariana menyatakan bahwa struktur atap yang ideal adalah yang memiliki ketinggian yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk mengakomodasi peralatan dan media pembelajaran yang memiliki ketinggian yang beragam. Ketinggian atap yang dianjurkan adalah 3 meter sampai 3,3 meter. Tinggi langit-langit dengan ukuran 2,1 terlalu rendah, kecuali jika ruangan tersebut hanya untuk anak. Nah, di PAUD KB TBS sendiri ukuran langit-langit atau atapnya yaitu disetarakan karena struktur bangunan di PAUD tersebut, di KB tersebut karena bertingkat. Di PAUD tersebut bertingkat sehingga semua ruangan kelas, atap dan langit-langitnya yaitu sama tingginya dan tidak rendah, sehingga guru ketika mengajar itu tidak terlihat besar. Yang kelima, penataan dinding dan pemilihan warna ruangan. Mariana dalam bukunya menyatakan bahwa terhadap 2 dinding, yaitu dinding permanen dan dinding tidak permanen. Dinding permanen memberikan dan membatasi anak supaya lebih privasi akustiknya. Selain itu juga, keuntungan dinding permanen dapat meredam suara dan memberikan sensori akustik yang lebih baik. Sedangkan dinding tidak permanen memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam penyusunan dan penataan ruangan. Dinding tidak permanen juga mudah ditata. Di PAUD KB TBS sendiri menggunakan 2 dinding. Yang pertama, dinding permanen. Dinding permanen yaitu seperti pada gambar di sebelah kanan yang dilukis dengan gambar pohon-pohon, gambar gunung-gunung, gambar awan-awan,
Nah, dan juga warnanya itu diberikan warna hijau sehingga terlihat alami, sejuk. Nah, sedangkan di bagian kiri, di bagian gambar yang kiri itu ada dinding pembatas. Dinding pembatasnya dengan diberikan sekat-sekat. Di bagian kelas itu ada dua bagian, di sebelah timur dan di sebelah barat. Di sebelah barat itu diberi warna dindingnya itu diberi warna kuning sehingga dapat menimbulkan cerah di dalam ruangan kelas. Dan di sebelah timur itu pada gambar bagian kanan dengan diberi lukisan-lukisan dan dindingnya itu diberi cat warna hijau. B. Jenis ruangan pada PAUD KBTBS. Yang pertama, ruang kelas. Tatanan ruang kelas anak TK perlu dirancang agar menyenangkan, akan tetapi terlalu ramai warna karena hal tersebut akan mengalihkan perhatian anak. Nah, di PAUD KBTBS sendiri itu ruang kelasnya sudah ditata dengan rapi. Di bagian ruangan kelas itu juga sudah diberi hiasan-hiasan yang tidak terlalu ramai. Hiasannya itu diberikan sesuai tema ketika pembelajarannya. Dan juga di dalam ruang kelasnya itu juga sudah ditata dengan rapi. Ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada karpet, dan sebagainya. Yang kedua, ruangan perpustakaan. Menurut Mariana, perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting di TK. Dengan perpustakaan, anak dapat mulai belajar mencintai buku, terbiasa dengan buku, dan menggali pengetahuan melalui buku. Di PAUD KBTBS sendiri belum memiliki ruangan perpustakaan dikarenakan sekolahan tersebut belum memiliki rak buku. Akan tetapi semua buku-buku itu disimpan di kantor guru. Ketika guru dan anak membutuhkan buku, guru akan mengambil buku di ruang kantor guru. Yang ketiga, ruang tidur. Mariana menyatakan bahwa ruang tidur itu sangat dibutuhkan terutama bagi TK yang sehari penuh atau TK full day. Pada prinsipnya, ruang tidur anak itu diharapkan memiliki dua pintu. Satu pintu mengarah ke arah ruangan aktivitas dan satu pintu lainnya mengarah keluar. Nah, berhubung di TK KB PAUD TBS sendiri itu menerapkan prinsip full day, sekolahan tersebut juga sudah memiliki ruang tidur. Akan tetapi ruang tidurnya itu tidak digunakan karena guru merasa kesulitan, merasa direpotkan karena harus membawa matras ke dalam ruang tidur. Karena matrasnya itu disimpan di ruang kelas masing-masing. Dan ruang tidurnya ini digunakan untuk TK juga. Nah, oleh karena itu, ketika guru merasa kesulitan itu, ruang tidurnya itu diganti di dalam ruangan kelas masing-masing. Supaya ketika anak rewel sudah mengantuk, guru langsung bisa menidurkan anak di ruang kelas masing-masing. Ruang tidur ini di KBTBS itu terletak di lantai 2. Di lantai 2. Karena sekolahan tersebut sangat memiliki ruang kelas yang luas, jadi ruang tidurnya itu dipindah di ruang kelas. Yang keempat, ruang makan. Mariana menyatakan bahwa penggunaan ruangan makan secara terpisah atau secara tergabung sama-sama memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Jika ruangan makan terpisah, anak dapat belajar disiplin dan tertib dalam menempatkan barang atau makanannya. Namun, pilihan ini menurut biaya dan luas lokasi sekolah yang lebih besar. Sementara itu, jika ruangan makan menggunakan ruangan kelas tentu lebih ekonomis, namun guru harus betul-betul memperhatikan kedisiplinan, kebersihan, dan penempatan barang atau makanan. Prinsip umum yang harus diperhatikan adalah pada dasarnya tempat makan ini harus terang, menyenangkan, dan tidak pengap. Nah, di TK TBS sendiri, di PAUD TBS sendiri, ruang makannya itu di dalam kelas, di dalam ruangan kelas. Karena tadi ruang kelas
ruang kelas KB itu sangat luas, memiliki ukuran yang sangat luas. Jadi anak-anak itu bisa makan di ruang kelas masing-masing. Bisa makan di atas meja, di atas meja dan di lantai. Dan guru juga langsung sigap untuk membersihkannya sehingga ruangan kelas tetap menyenangkan, rapi. Selanjutnya ada ruang isolasi. Ruang isolasi adalah ruangan khusus untuk menangani atau merawat anak-anak yang sakit, terluka, atau anak yang sedang mengamuk. Mariana dalam bukunya menyatakan bahwa dalam ruangan ini disediakan tempat tidur serta dilengkapi dengan ruang bermain yang mungil, desain dan dekorasi yang estetis serta sesuai dengan karakter anak-anak. Di KBTPS sendiri juga sudah mempunyai ruang isolasi. Ruang isolasi ini dijadikan satu dengan koperasi sekolahan. Nah, bisa dilihat yang bagian sebelah kanan itu tampak depannya ruang koperasi dan juga ruang UKS, dan di dalamnya ini di sebelah timur itu ada kursi-kursi, ada bahan-bahan, ada seragam sekolahan itu dijadikan sebagai ruang koperasi. Dan sebelah baratnya itu ruang UKS, ada pengukur tinggi badan anak. Di ruangan tersebut tidak ada tempat tidur, dan tidak seperti ruang UKS. Yang keenam ada gudang. Mariana menyatakan bahwa desain dan bahan yang digunakan di gudang penyimpanan ini harus cocok dengan tujuannya, seperti rak miring yang tinggi untuk buku-buku atau rak besi terbuka untuk menyimpan kontainer plastik. Selain itu perlu menyiapkan tempat-tempat yang tahan air untuk menyimpan barang-barang berharga yang mudah rusak jika terkena air. Nah, di PAUD KBTPS sendiri itu sudah memiliki gudang. Bisa dilihat seperti gambar yang tertera di PowerPoint. Itu kondisi gudang di PAUD KBTPS. Di sana itu untuk menyimpan galon-galon yang sudah tidak terpakai, ada kardus-kardus, ada lapel, dan warna dinding dari gudangnya itu diberikan warna hijau. Nah, yang C, penataan ruangan dan perlengkapan pada PAUD KBTPS Kudus. Yang pertama, ukuran anak sebagai standar. Di sekolahan tersebut sudah menyesuaikan ukuran anak sebagai standar, yaitu dengan meja, kursi, dan juga galon, papan tulis itu sudah disesuaikan dengan tinggi anak, sehingga anak dapat mudah untuk mengakses semua peralatan yang ada di kelas. Yang kedua, pentingnya ruangan yang rapi. Nah, di PAUD KBTPS sendiri itu ruang kelasnya tadi bisa dilihat, di setiap ruang kelasnya itu sudah ditata dengan rapi. Dan di PAUD KBTPS tersebut juga sudah di PAUD KBTPS tersebut guru dan anak sudah bekerja sama. Ketika selesai pembelajaran, anak-anak dan guru merapikan kembali ruangan kelas masing-masing. Selain itu juga di PAUD KBTPS sendiri mempunyai orang untuk membersihkan sekolahan, membersihkan ruangan-ruangan kelas, kantor guru, dan sebagainya. Yang ketiga, mempertimbangkan lalu lintas orang ketika merencanakan suatu ruangan kelas. Ruangan kelas di PAUD KBTPS memiliki ukuran yang sangat luas, tetapi guru dapat membagi ruangan dan penyimpanan media yang terpisah, seperti menaruh rak di pinggir dinding, serta dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru menggunakan banyak arah tempat bermain. Kadang memusatkan kegiatan di sebelah barat dan juga kadang di sebelah timur. Yang selanjutnya yaitu memisahkan ruangan yang ribut dengan ruangan yang sepi. Di PAUD KBTPS sendiri juga sudah mengurutkan ruangan sesuai dengan urutan sentranya, mulai dari sentra persiapan, sentra bahan alam,
sentra Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan urutan kelas dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang kelima, kelas dan area luar harus bersih, rapi, dan menyenangkan. Nah, di PAUD KB TPS sendiri lingkungan fisiknya sudah bersih, sudah sehat. Karena di bagian luar sekolahan itu ditanami pohon-pohon, dan ada juga gazebo, ada juga tempat bermain, dan disediakan juga tempat sampah untuk membuang sampah, disediakan juga tempat untuk mencuci tangan. Yang keenam, ada penempatan barang yang membantu pengawasan guru. Di PAUD KB TPS sendiri, guru sudah menyimpan perlengkapan dan bahan ajar dengan aman, seperti matras, tempat tidur, dan juga bantal itu diletakkan di atas rak yang ada di dalam kelasnya, dan juga menyimpan bahan-bahan pelajaran seperti majalah-majalah anak, krayon-krayon itu di dalam laci. Yang ketujuh, cara penyimpanan bahan dan perlengkapan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penempatan barang itu cara penyimpanannya itu ditaruh di dalam laci, di dalam rak. Yang ke-8, memahami tujuan dan manfaat media yang dipergunakan. Nah, guru di PAUD TPS sendiri juga sudah mampu melayani dan mampu memfasilitasi kebutuhan dan kegembiraan anak-anak di kelas. Hal ini ditunjukkan setiap guru yang mengajar di kelas nampak terlihat dekat dengan dan hafal dengan siswanya. Yang D, suasana psikologi yang kondusif. Yang pertama, kontrol lingkungan. Nah, di PAUD KB TPS sendiri melakukan kontrol lingkungan, yaitu dengan menggunakan kipas angin sewajarnya, menggunakan lampu penerangan sewajarnya, dan juga mematikan kipas angin dan juga lampu ketika jam pembelajaran selesai. Yang kedua, keamanan. Guru sangat bertanggung jawab penuh dengan keamanan. Seperti di dalam setiap kelas itu memiliki stop kontak, dan stop kontaknya itu ditaruh di ketinggian yang anak tidak bisa meraihnya. Yang ketiga, kenyamanan. Nah, kenyamanan di PAUD KB TPS sendiri, ruang kelas sudah sangat nyaman karena anak tidak merasa kepanasan. Di ruangan kelas sudah terdapat kipas angin dan juga dilengkapi dengan 3 jendela yang berada di kelas masing-masing. Nah, yang keempat, daya tarik. Daya tarik sendiri di TK ini sudah sangat menarik, yaitu dengan penggambar warna-warna dinding seperti pemandangan, seperti gambar anak-anak sekolah, dan juga gambar sesuai dengan usia anak. Yang kelima, menumbuhkan tanggung jawab dan rasa pemeliharaan. Nah, ini di TK TPS ini ditunjukkan dengan guru dan anak bekerja sama untuk menjaga dan merawat ruang kelas masing-masing. Dan setelah selesai pembelajaran, anak dan guru juga membersihkan ruang kelas masing-masing. Yang keenam, pengaturan akustik. Di TK TPS sendiri ini pengaturan akustiknya yaitu menggunakan karpet karena karpet dapat meredam suara kebisingan. Yang ketujuh, penerangan. Penerangan di PAUD KB TPS sendiri yaitu selain menggunakan penerangan lampu, juga menggunakan penerangan sinar matahari, karena walaupun ruangan kelas menghadap ke bagian barat, cahaya juga tetap dapat masuk karena dengan adanya jendela-jendela di setiap ruangan kelas. Yang ke-8, suhu udara dan ventilasi. Di KB TPS sendiri itu sudah memiliki
memiliki ventilasi udara yang sangat-sangat memadai karena setiap ruangan kelas itu memiliki jendela sebanyak tiga dan jendela tersebut selalu dibuka dan ditutup kembali ketika kegiatan pembelajaran sudah selesai, dan juga dengan ditambahkan kipas angin di setiap kelasnya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.